and that use of that leg. It is all over. Seperti inilah hebatnya seorang fighter dari Ukraina yang memiliki kuncian mematikan. Banyak dari lawannya yang tumbang setelah mendapatkan kuncian darinya. Ya, dia adalah Yaroslav Amosov, seorang fighter MMA yang dipromotor Bellator yang kini merajai di kelas welter. Sang pemilik sabuk juara itu sejauh ini belum tersentuh kekalahan dari 26 laganya. Menguasai bela diri sambo tak mengherankan jika Amosov sangat berbahaya jika sudah bermain ground. Terbukti dari banyaknya kemenangan, ia sudah 10 kali meraih kemenangan submission dan ini membuktikan bahwa ia adalah raja kuncian dari Ukraina. Jelas hadirnya Amosov di dunia MMA menjadi ancaman nyata bagi klan Dagestan maupun Chechnya. Tidak hanya Rusia yang juga lihai dalam kuncian, ternyata Ukraina juga sangat jago dalam bermain ground. Amosov adalah buktinya. Dan sangat seru Sobat Fighter jika ia dipertemukan dengan sang raja kuncian UFC saat ini, yakni Islam Makhachev. Tidak hanya soal kuncian, tapi soal dua negara tersebut yang kini sedang dalam berperang. Jelas tensinya pasti sangat panas. Menurut Anda Sobat Fighter, jika dua petarung ini dipertemukan, kira-kira siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya? Boleh Anda turut komen di bawah ini. Dan yang paling kusuka dari Amosov adalah sosoknya yang kalem dan sederhana. Terlihat bagaimana reaksinya ketika ia sudah memenangkan laganya. Ia tidak banyak selebrasi maupun gaya berlebihan lainnya. Meski ia terbilang petarung yang kalem, namun jangan sampai lupa bahwa ia adalah sosok yang ganas. Selain ahli dalam kuncian, Amosov juga tipikal petarung yang tahan banting karena sudah beberapa kali ia berhasil mendapatkan pukulan telak, namun dirinya masih bisa bertahan. Apalagi saat dia melawan Logan Storley pada tahun 2020 lalu. Saat itu ia hampir saja mengalami kekalahan, namun dengan kehebatannya ia berhasil keluar dari kuncian itu. Dan ini membuktikan bahwa Amosov adalah raja ground. Usianya yang kini sudah 29 tahun Sobat Fighter, dan dalam masa keemasan tak menutup kemungkinan jika karirnya akan terus melejit. Namun sayang, karena adanya perang Ukraina, ia berhenti sejenak dan lebih memilih membela negaranya. Padahal Amosov dijadwalkan untuk bertanding melawan sang penyerang brutal yakni Michael Page pada bulan Mei kemarin. Namun sayangnya ia memilih mundur. Memulai debut di MMA pada tahun 2012 lalu. Kala itu usianya yang masih sangat muda, yakni 18 tahun. Kehebatan Amosov memang sudah terlihat karena secara berturut-turut ia mengalahkan lawannya dengan TKO. Sulitnya mencari lawan di promor lamanya hingga pada tahun 2015 ia pindah ke promotor yang lebih ketat lagi, yakni Tichcraft FC Promotor MMA dari Rusia. Namun sekali lagi, di sana Amosov masih sulit untuk dikalahkan. 7 kali berturut meraih kemenangan hingga ia dipertemukan dengan petinju dari Kroasia, yakni Roberto Soldic. Понять эту тактику. Хватит ли ему время? Ярослав Амосов еще в своей карьере никогда не проводил бойца из Киева. Ярослав Амосов, ну и пытается перевести в парную. Хороший мидл-кик, еще один. Laga ini adalah perebutan sabuk juara CEFC. Setelah melalui 3 ronde yang ketat, akhirnya Amosov berhasil meraih kemenangan tipis. Melihat gaya bertarungnya yang elegan dan tak membosankan, akhirnya pada tahun 2017 ia dikontrak oleh promotor MMA yang lebih kejam lagi, yakni Bellator. Keputusan itu sangat tepat karena hadirnya ia ke Bellator menjadikan namanya di dunia MMA sedikit meningkat. Terbukti selama berkarir di Bellator sulit juga untuk mengalahkannya. Bahkan Gerald Harris, sang raja slam itu juga pernah ia kalahkan, termasuk Erick Silva. Di laga selanjutnya ia juga menjadi korban. This cage was the difference maker feat, and it kept on putting him in a position down. Erick Silva working hard and put right back.
Dan ketakjuban penggemar MMA padanya yakni saat melihat laga ketiganya di Bellator kala dirinya melawan David Rickles pada tahun 2019 lalu. Pasalnya di laga ini Amosov menampilkan permainan andalannya yakni bermain ground. From orthodox to southpaw. Nice kick, good motion, outpiece, and a swing. Amosov is definitely finding a home with that left hand. He's bringing that left hand in. Amosov, a four-time combat sambo world champion himself. Terbukti di laga ini ia berhasil mengalahkan lawannya dengan kuncian. And it's all over! Amosov the first! Apalagi saat ia melawan Itrod, petarung yang banyak menumbangkan lawannya dengan KO. He can take anyone to the canvas, and he does it. Takedown of his own, and now you're in round 2 against Easy and Rufin. Look at other knee strike, and he'll look into it. Di laga ini ia membuktikan bahwa dirinya adalah petarung yang tangguh. Terlebih di laga selanjutnya ketika ia melawan Mark Lemniger, petarung Ukraina itu berhasil mengalahkan lawannya dengan sadis hingga lawannya mengular darah. Wrestler, but it's what Amosov does in being able to transition from one element to nice shots he's landing too. There's an effect to it. A lot of damage and effect to it. Take a look at that eye. That eye is not looking good. The left eye. Mark, that's a statement of the night there, Mike. Thank you very much. The pressure there was really hurt. And they're taking a good look at that one. Logan Storley, seorang petarung yang belum pernah merasakan kekalahan sebelumnya. Namun ketika ia bertemu dengan Amosov, ia seperti tak ada apa-apanya. Laga yang berlangsung 3 ronde itu menyajikan duel yang sangat panas. Bahkan Amosov hampir saja kalah. Namun ia berhasil keluar dari kuncian itu. Dan ia berhasil keluar sebagai pemenangnya. And he snuck it in quick. Atas kemenangan itu hingga ia berhak melawan Douglas Lima untuk memperebutkan sabuk juara di kelas welterweight. Setelah melalui 5 ronde yang mengagumkan, akhirnya Amosov berhasil meraih sabuk bergensi itu.